Oke, ya. Oke, ya. Nah, ini kita bicara masalah uang, institusi keuangan dan penawaran uang ya. Pertemuan ke-12. Ya, kita akan bicara mostly tentang uang seperti dengan pendahuluan dulu, nanti mudah-mudahan bisa tercover semuanya. Tapi saya agak ragu karena ini itunya banyak, apa namanya, jumlah slide-nya banyak. Tapi walaupun demikian saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa mengcover hal-hal yang penting di dalam slide-slide ini. Oke, sebelum ke materi pokoknya ya tentang uang. Nah, kita bicara sejarah dulu. Sejarahnya dulu zaman dahulu kala, ya, boleh Anda merefer ke zaman Nabi Adam, ya manusia pertama, ataupun juga zaman-zaman setelah itu. Pada saat ekonomi itu, pada saat orang itu masih sangat amat primitif. Sangat amat primitif, mungkin zaman batu atau mungkin malah zaman sebelum zaman batu. Ya, bahwa orang itu mau berdagang atau bersosialisasi atau memenuhi kebutuhan pokoknya itu yang berhubungan dengan orang tidak melalui jual beli, ya, tetapi melalui barter. Ya, jadi sebelum ada uang itu ada barter atau pertukaran barang ya, yang dilakukan di zaman dahulu. Tadi saya sebutkan zaman Nabi Adam dan juga zaman-zaman setelah itu, belum setelah itu ya, setelah itu tapi tidak terlalu lama. Jadi artinya tidak zaman modern, zaman dahulu primitif sekali. Orang itu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dia akan menggunakan barter atau menggunakan pertukaran barang, tidak jual beli. Karena dalam dahulu itu uang tidak dikenal, belum dikenal uang. Ya. Jadi orang itu memenuhi kebutuhannya dulunya zaman dahulu kala itu sendirian saja dia. Tapi lama-lama kebutuhan pokoknya dia tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Ya, jadi harus bekerja sama dengan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, pada zaman dahulu sebelum ada uang itu mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu dilakukan dengan melakukan pertukaran barang atau yang sering disebut sebagai barter. Jadi jual beli dalam era modern disebut dengan jual beli karena ada keterlibatan uang di situ. Tapi zaman dahulu jual beli ada keterlibatan dua pihak dan keterlibatan barang. Ya. Jadi ekonomi yang dulu namanya ekonomi barter adalah sebuah sistem ekonomi masyarakat di mana perdagangannya sangat sederhana dan untuk saling memenuhi kebutuhan pokoknya mereka melakukan barter atau jual beli tapi tidak menggunakan uang. Itu sangat merepotkan. Ya, kalau Anda bayangkan sekarang ini masih menggunakan barter sangat merepotkan sekali. Contohnya adalah kalau Anda ingin beli handphone, ya, Anda nggak punya handphone, Anda ingin ganti, nah, oleh kelebihan beras Anda itu dengan orang yang punya handphone lebih tapi butuh beras. Nah, supaya terjadi pertukaran gitu. Kan susah.
Susah harus mencari orang yang punya handphonenya lebih dari satu, tapi dia nggak punya beras. Terus tukar menukar. Jadi kelebihan beras Anda ditukar dengan handphone. Nah, susah kan? Atau saya gitu, saya ngajar gitu kan. Hari itu saya punya kelebihan ilmu mengajar, tapi saya kurang makan. Jadi saya nyari orang yang bisa saya kuliahi, tapi bayar saya dengan makanan. Nah, mungkin si Satya itu bayar pakai apa Satya? Mendoan. Ya, mendoan, tukar mendoan. Kemudian si Gede itu mungkin bayarnya pakai apa Gede di sana di Bali ada apa tuh? Oh Bapak boleh ke sini lihat-lihat Garuda Wisnu Kencana gitu. Untuk kerat. Susah kan, merepotkan sekali gitu. Ya, jadi tidak fleksibel gitu. Nah, di Padang itu, dari Padang siapa dari Padang? Nah, mungkin ini tukeran Pak gitu. Bapak ngajar saya, nanti saya kasih sate mak syukur Pak. Gitu. Sate mak syukur atau dikasih ini Pak apa namanya keripik sanjay gitu ya. Tapi kemudian ada lagi yang dari NTT gitu, saya ngajar nanti ditukar dengan tenun. Tenun NTT kan bagus-bagus nih ya tenun. Kalau dari Jawa Barat saya kasih sayuran Pak, lalapan di sini banyak Pak. Gitu. Jadi Bapak ngajar, terus saya kasih lalapan aja Pak. Gitu. Wah, di rumah saya bermacam-macam banyak sekali karena saya punya kelebihan mengajar, Anda punya barang yang lebih sisaan itu kan banyak ada 34 kalau kalau saya bayangkan dari 34 provinsi gitu saya dapat 34 macam barang penuh rumah saya. Ya jelas, nah, susah sekali, ya kan? Nah oleh karena itu kemudian barter ini ditinggal. Kenapa ditinggal? Karena tidak efisien di dalam melakukan perdagangan. Saya balik sini lagi. Nah kemudian ya, nah kemudian muncullah ide dengan uang, kan si uang untuk apa? Untuk alat bertukar tadi, alat bertukar tidak menggunakan barter tapi menggunakan media uang. Jadi uang itu tidak lain adalah media pertukaran barang. Makanya tadi saya sebutkan di depan bahwa uang itu nggak penting, tapi perlu. Sebagai apa? Sebagai media dalam rangka pertukaran barang dan jasa. Nah, jadi dengan adanya uang sebagai media pertukaran barang dan jasa, maka kehidupan menjadi lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih fleksibel. Kan? Nah, ini tadi yang saya lakukan ya. Yang saya terangkan tadi. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Maksudnya apa? Ada double coincidence of wants. Itu yang di situ yang dituliskan ya. Artinya apa? Saya punya kelebihan barang, tapi saya menghendaki barang yang saya nggak punya. Nah, orang lain harus mempunyai kehendak barang kelebihan saya, ya kan? Untuk diambil sama dia, ditukar dengan barang kelebihan dia yang selaras dengan kepentingan saya. Itu kan susah banget. Paham maksud saya enggak? Ya kan? Itulah disebut sebagai double coincidence of one. Ya, yaitu intinya apa? Tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Susah tadi kan gitu. Kalau saya sama ya Satya tadi gitu, saya mau ngajar Satya pengen minta diajarin sebagai pertukarannya mendoan gitu. Padahal saya nggak butuh mendoan, susah. Saya butuh bukan mendoan, saya butuh baju gitu. Tapi Satya nggak punya kelebihan baju bisa saya tukar dengan saya, dengan keinginan saya kan susah. Nah, oleh karena itu kemudian diciptakanlah media untuk pertukaran yang disebut dengan uang tadi. Nah, selain itu
apa susahnya selain kehendak ganda yang selaras yang susah dipenuhi adalah menentukan harga suka dilakukan. Jadi kalau saya mau minta atau ingin baju sementara saya punya kelebihan beras, ya kan? Satu baju ini saya hargai dengan berapa beras, berapa kilogram beras, kan susah. Ini di sini ada contoh yang sederhana ya, seekor kambing itu dinilai sama dengan 5 helai baju dan 40 kilogram beras. Jadi kalau saya punya satu kambing, saya ingin baju, nah kambing itu saya tukar dengan baju, tapi bajunya harus 5 karena seharga satu kambing. Nah, atau 40 kilogram beras. Nah, itu satu ekor kambing harganya segitu. Nah, kan susah gitu. Nah, kan susah gitu. Kemudian kalau saya punya 4 ekor kambing, ya kan? 4 ekor kambing, jadi saya akan terima 160 kg beras, itu kan susah. Nah, jadi itu semua akan menyulitkan pertukaran barang dan jasa. Tidak ada uang karena kita tidak bisa menentukan harga barang yang kita miliki dan barang yang kita inginkan. Kemudian juga dengan adanya barter tadi itu akan membatasi pilihan pembeli. Nah, saya punya satu kambing itu, kemudian Neneng punya beras. Nah, tapi saya itu mau jual kambing, tapi nggak bikin beras, saya baju. Nah, jadi harus saya mencari orang yang pengen kambing tapi punya kelebihan baju. Karena saya susah, ya kan? Ngider dulu bawa kambing kemana pasar tanya terus satu kayaknya ada nggak kan punya baju sementara saya punya kamu nggak tukeran ya mungkin ada juga yang punya baju tapi yang punya baju kita tanya mau nggak saya tukar kambing enggak untuk kambing saya kembalikan baju tapi saya butuh beras ya kan nggak cocok nah, jadi batas pilihan itu terbatas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelemahannya kita nggak bisa menyimpan kekayaan kita. Ya, kekayaan kita menjadi susah disimpan. Maksud disimpan itu adalah kita hargai berapa. Susah jadinya. Kenapa begitu? Karena katakan tadi seekor kambing, ya, kambing harga berapa? 5 helai baju, katakan. Tapi itu kambing itu mati di akhirnya. Jadi kekayaannya hilang. Seandainya kambing itu dijual di uang kan, katakan harganya itu katakan 3 juta. Kita sehingga menyimpan dan menjadi kambing itu dalam bentuk uang. Jadi kekayaan kita bisa kita value menjadi 3 juta rupiah seekor kambing. Tapi kalau kambing itu tidak bisa kita uang, nggak ada uang, nilainya menjadi sangat fragile, sangat rigid, akan bisa hilang, akan bisa mati dan sebagainya. Kalau uang kan, ya. Jadi intinya adalah bahwa barter itu mengandung banyak kelemahan, terutama kelemahan tentang nilai tukarnya susah dilakukan, pembeliannya juga terbatas, kemudian sukar menyimpan kekayaan dan juga menyulitkan pembayaran yang tertunda. Maksudnya kan pembayaran tertunda. Artinya bahwa kalau seandainya kita mau bayarnya itu besok itu agak susah juga kalau kita tidak punya uang. Kalau punya uang kan nyimpannya gampang. Kalau besok kalau kambing tadi ya kalau besok masih hidup kambing atau mati susah kan. Tapi itu tidak jadi kalau kita punya uang atau sebagai media untuk melakukan pertukaran. Ya. Nah, oleh karena itu perekonomian kemudian menciptakan uang. Tujuannya apa? Tadi untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Jadi tukar menukar uang, tukar menukar barang itu sekarang dinilai dengan uang. Nah, sehingga kita
bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, terutama untuk menyimpan harta kita, untuk mengatasi keterbatasan pilihan, ya, dan juga untuk lebih memudahkan terjadinya transaksi. Nah, uang ini didefinisikan sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa dulu zaman batu itu enggak ada uang, kemudian jika uang sekarang enggak, itu mengalami evolusi yang sangat panjang. Ya, tidak langsung menjadi uang kertas seperti ini, tapi wujudnya apa? Kepingan emas, ya, dulu kepingan emas, perak, ya, yang secara umum disetujui sebagai barang yang berharga, yang mempunyai nilai yang bisa kita pakai sebagai media untuk melakukan pertukaran barang. Ya. Nah, tadi saya sebut sebagai disetujui atau sepakati bahwa ini mempunyai nilai intrinsik, mempunyai nilai yang bisa sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Pertama, bentuknya tidak kertas seperti ini. Nanti akan kita lihat seperti apa, kenapa jadi menjelma seperti itu. Ya. Pertama itu, kalau tidak salah ya, saya juga tidak hidup di zaman dulu. Gitu. Kalau tidak salah, menurut cerita orang itu pertama kali yang disebut sebagai media untuk pertukaran itu adalah emas, perak. Dan makanya Anda suka lihat, juga mendengar dulu itu emas sebagai uang, gitu kan? Karena dulu tidak ada uang kertas yang seperti sekarang ini. Ini adalah sebuah revolusi yang luar biasa. Ada uang 100.000, ya. Ada uang kertas 1 juta lah, 1 juta kertas ya, 1 juta rupiah gitu. Harga emas kan 1 juta katakan gitu kan. Jadi emas 1 gram itu dinilai sama dengan kertas yang 1 juta itu. Nah, itu harus sama-sama dipercaya bahwa uang itu, selembar kertas itu nilainya sama dengan 1 gram emas. Ya, itu penciptaan uang yang terjadi pada zaman modern. Dulunya itu ya wujud emas beneran, bukan emas Jawa, emas beneran. Ya. Bentuk batangan gitu, bergram-gram. Tapi kalau Anda punya, akhirnya orang akan berpikir, kalau sekarang kalau emas, Anda ingin rumah seharga 5 miliar. Nah, 5 miliar. Nah, kalau 5 miliar itu sama dengan 5 kilogram emas, katakan gitu ya, katakan supaya gampang. Jadi kalau Anda mau beli rumah seharga 5 miliar tadi, Anda harus punya 5 kilogram emas. Jadi pada saat Anda beli, Anda bawa tuh 5 kilogram emas itu. Ini 5 kilogram emas saya tuker ya dengan rumah. Sangat tidak efisien. Ya kan? Nah, kalau beli 4 rumah, berarti dia harus bawa 20 kilogram emas kemana-mana. Nggak efisien, makanya diciptakan uang. Nah, uang itu menjadi sangat efisien. 20 miliar itu beratnya tidak akan sampai 1 kilo. Enggak, bahkan sampai 4 kilo kan. Kalau uangnya 100 ribuan semua, 20 miliar itu kan nggak ada apa-apanya, di tas jinjing itu selesai. Tapi kalau dalam bentuk emas kan berat banget. Ya. Nah, itulah sebenarnya sejarahnya kenapa ada uang, ya, ada uang ya, sebagai alat untuk tukar menukar barang dalam kegiatan perdagangan. Oke, nah sekarang definisi dan ciri-ciri uang. Nah sekarang sebagai perantara untuk jual beli barang tadi harus memenuhi beberapa syarat. Ya. Pertama, nilai tidak mengalami perubahan dari waktu, mudah dibawa, mudah disimpan, tahan lama, jumlahnya terbatas, bendanya mempunyai mutu yang sama. Semua syarat ini ada di dalam emas dan perak.
zaman dahulu. Jadi seperti tadi saya sebutkan, emas itu merupakan awal terbentuknya uang. Ya, jadi emas dan perak itu juga merupakan awal dari dia untuk melakukan pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Ya, kemukakan tadi. Ini tidak berubah, ya kan? Ya, walaupun mengalami perubahan, tapi nggak banyak. Kemudian mudah dibawa-bawa, mudah disimpan, tapi nggak mengurangi nilai lain dengan kambing tadi ya. Kambingnya lain gitu. Kenapa? Kambing lama-lama kan mati, tua, kan? Jumlahnya terbatas, tidak tak terbatas, nggak berlebihan. Supaya apa? Supaya orang kalau jumlah terbatas menjadi semua punya, jadi nggak ada gunanya lagi kan. Kemudian bundanya mutunya sama. Kalau kambing tadi kan kambing saya dengan kambingnya Hening itu mungkin beda, ya. Walaupun sama-sama betina, sama-sama umur 5 tahun, kan beda-beda gitu, ya kan. Tapi kambing saya dengan kambingnya Hening tidak bisa dinilai dengan sama. Nah ini semua itu dulu terjadi atau barang yang bisa memenuhi syarat ini adalah emas dan perak. Ya. Ya, ini sebenarnya bagian dari tadi lawannya apa yang saya kemukakan sebagai kelemahan barter tadi ya. Kelemahan barter ini bisa diatasi dengan uang. Oleh karena itu fungsi uang adalah seperti yang 4 ini. Untuk melancarkan tukar menukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk bisa dipakai untuk membayar atau bertukar dengan hal-hal yang tertunda, kemudian juga sebagai alat penilaian, alat untuk menyimpan aset kita. Nah, kalau Anda punya uang 5 miliar, ya, itu seharga dengan satu rumah. Jadi satu rumah itu kalau Anda punya aset rumah, itu bisa diwujudkan dalam bentuk uang yang seharga 5 miliar tadi, atau store of value kalau Anda suka baca-baca ekonomi yang di ekonomi buku-buku ekonomi pemula itu adalah uang adalah juga store of value sebagai alat penyimpanan nilai barang yang kita miliki. Nah, tapi yang paling kalau saya sendiri menganggap yang paling utama fungsinya apa? Untuk melancarkan kegiatan tukar menukar barang. Nah, tadi sudah saya ilustrasikan bagaimana repotnya, bagaimana tidak fleksibelnya, bagaimana rumitnya kalau tidak ada uang dalam melakukan kegiatan tukar menukar barang atau perdagangan. Kalau tidak ada uang, tadi sudah saya ilustrasikan bagaimana rumit sebenarnya. Oleh karena itu untuk melancarkan kegiatan tukar inilah diciptakan uang. Oke. Nah, kemudian ini mulai meningkat masalah uang-uang yang kita miliki sekarang. Jenis-jenis uang ada 2 macam uang. Pertama adalah uang kartal. Uang logam dan uang kertas dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu bank-bank yang bekerja sebagai bank. Nanti Anda mungkin agak bingung ini, tapi nanti saya jelaskan ya. Kemudian uang giral, uang bank atau rekening koran dikeluarkan oleh bank umum. Nah, tapi ini tidak diciptakan ya, tapi dikeluarkan oleh bank umum. Apa bedanya nanti saya jelaskan ya. Nah, uang kartal itu uang logam dan uang kertas yang kita punyai sekarang. Siapa itu yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah bank sentral. Apa itu bank sentral? Namanya bank sentral, pusat dari bank ya, bank sentral. Itu adalah bank yang menentukan apa ya, bank sentral itu apa bisa jadi bank yang menentukan policy tentang moneter, itu adalah bank sentral ya. Jadi ini uang kartal dan uang giral, uang kartal dikeluarkan oleh bank sentral
ya, bentuknya uang logam dan uang kertas yang sekarang kita miliki. Nih di kantong Anda ada uang berapa itu? 2.000, apa 2.000 atau 5.000 atau 100.000 atau 25.000. Nah, itu uang-uang itu yang mengeluarkan Bank Sentral Bank Indonesia. Nah, di kantong berapa? Nanti yang di gelas-gelas itu yang di rumah, gelas ada kembalian berapa kan ada uang juga 500 perak, 200 rupiah. Nah, itu uang logam kan. Nah, itu juga dikeluarkan oleh Bank Sentral. Bentuk apa ininya, apa namanya? Bentuk apa kegiatan mereka yang cetak uang, bikin uang. Tapi apa sederhana itu enggak, nanti kita lihat ya, dan akan kita dalami nanti di ekonomi makro. Nah, ini sebagai pengenalan saja. Nah, ini sebagai ilustrasi, kalau di Amerika beda. Di Amerika itu uang kertas yang mengeluarkan bank sentral. Tapi kalau uang lokal yang mengeluarkan itu adalah Departemen Keuangan. Kalau kita Ministry of Keuangannya, tapi kalau di Indonesia enggak, uang logam dan bank atau rekening koran itu dikeluarkan oleh bank umum sebagai bentuk dari penjelmaan dari uang logam dan uang kertas yang diciptakan oleh bank sentral, kemudian ditukar oleh bank umum menjadi uang giral. Bentuknya apa? Rekening koran atau juga cek. Contohnya begini ya, Saya punya duit 100 juta ya, umpama aja, saya nggak punya uang segitu ya, umpama aja, 100 juta. 100 juta, 100 ribuan itu, jadi ada berapa biji itu? 100 juta, berarti ada 100 biji. Ya, jadi saya ngumpul-ngumpulin dapat 100 biji. Ya, 100 lembar uang 100 ribuan, ya, berarti 100 juta, itu saya ambil di bank sentral, kan saya dapat bukan di bank sentral dari gaji saya, kemudian uang itu saya simpan di bank BNI katakan atau BRI atau di mana pun ya, tapi dari bank sentral. Nah, kemudian bank sentral itu mengeluarkan secari kertas mengakui bahwa saya punya uang di situ sebanyak 100 juta, ya kan? Berbentuk apa? Berbentuk tabungan. Ya. Nah, kemudian bank itu juga memberikan saya itu cek yang bisa saya tulis itu. Di situ saya tulis, saya katakanlah saya mau bayar dengan uang cek ini 50.000. Begitu 150.000 rupiah itulah uang giral yang diakui nilainya sama dengan 50.000 rupiah yang dikeluarkan oleh bank sentral. Tapi yang mengeluarkan itu siapa? Bank umum atau BNI tadi kan. Berdasarkan apa? Berdasarkan uang kartal yang saya simpan di sana. Jadi saya cuma nitipin doang, sebagai gantinya maka bank umum tadi mengeluarkan cek ya seharga 50.000, 100.000, 200.000, 1 juta dan sebagainya yang diberikan kepada saya, yang nilainya fungsinya sama dengan uang kartal yang tadi diciptakan oleh bank sentral yang saya titipkan di bank tersebut. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Kayaknya agak susah, tapi saya yakin Anda paham. Kalau nggak paham, silahkan tanya. Ya. Mata uang dalam peredaran adalah ini uang dalam peredaran ya, mata uang dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang dikeluarkan diedarkan oleh bank sentral. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Ya. Jadi kalau Anda disebutkan berapa jumlah uang beredar, itu adalah jumlah uang mata uang dalam peredaran adalah sejumlah mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau disebut sebagai uang kartal. Nah, sementara uang beredar adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.
Nah, itu adalah uang beredar atau mata uang dalam peredaran adalah jumlah mata uang yang dikeluarkan oleh ya, ada bedanya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat berapa uang beredar ya termasuk dengan mata uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum atau uang kira. Nah, pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula dengan ini kalau saya ada pengertian yang agak berbeda antara uang yang disebut sebagai uang dalam artian sempit atau pengertian uang terbatas luas. Ya, kenapa begitu? Nanti saya akan jelaskan di belakangnya. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang kira yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Ya. Jadi dalam pengertian yang terbatas itu uang beredar adalah uang yang dalam peredaran yang tadi saya sebutkan di depan ditambah dengan uang kira yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan juga oleh badan-badan pemerintah. Nah, kalau yang disebut sebagai uang luas itu meliputi mata uang dalam peredaran yang saya sebutkan di depan tadi, ya, ditambah dengan uang kira dan uang kuasi. Apa uang kira? Uang kira tadi sudah saya sebutkan di depan, ya, uang kira ini dikeluarkan oleh bank umum. Nah, sekarang uang kuasi itu apa? Yang tahu uang kuasi? Nih, uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai deposito, mempunyai tabungan, itu disebut sebagai uang kuasi. Ya, uang kuasi. Nah, kalau kita lihat uang secara luas, itu tadi isinya adalah mata uang dalam peredaran. Nih, uang dalam peredaran, ditambah dengan uang kira, uang yang dikeluarkan oleh bank umum, dan uang kuasi. Uang kuasi itu adalah uang yang terdiri dari deposito berjangka, Anda tahu kan, tabungan dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Apa harus kita bilang milik swasta domestik? Karena kalau milik swasta yang luar negeri, itu bukan merupakan kewenangan di dalam negeri, sehingga hanya dibatasi valuta asing yang milik orang-orang di dalam negeri saja. Ya. Nah, uang yang tadi kita sebutkan, uang beredar yang pengertian luas, ya, yaitu uang peredaran, uang kira dan uang kuasi, ini disebut sebagai M2. Nah, sementara pengertian uang yang sempit, ya, disebut sebagai M1. Kenapa ini berbeda? Nanti akan lebih jelas di tingkat-tingkat selanjutnya. Ya. Karena uang M1 ini itu yang uang sempit, yang hanya uang dikeluarkan bank sentral, itu fungsinya berbeda dan sifatnya berbeda dengan uang yang M2. Nah, deposito berjangka misalkan dengan uang currency atau uang yang kita punya di kantong, sifatnya kan berbeda. Kenapa begitu? Deposito kan nggak bisa dipakai buat bayar. Kalau uang yang ada di dalam kantong kita kan bisa. Ya. Contohnya gini ya, Anda punya uang 10 juta rupiah, punya uang 20 juta rupiah. Nah, uang 20 juta rupiah, yang 10 juta wujudnya adalah cash di rumah. Nah, yang 10 juta bentuknya adalah deposito. Sama-sama 10 juta nih. Nah, yang 10 juta tadi, yang cash tadi adalah M1. Yang M2 mana? Bukan 10 juta yang ada di dalam deposito, tetapi 20 juta tadi. Tetapi 10 juta yang deposito berjangka tadi fungsinya beda dengan 10 juta yang ada dalam cash saya, ya kan? Contohnya apa? Anda mau beli handphone,
bahwa uang 10 juta yang di kantong tadi dapatlah itu Samsung S berapa itu, S9 atau berapa. Tapi Anda nggak bisa ke pasar bawa deposito Anda, ini saya bayar pakai deposito saya, kan nggak bisa. Fungsinya berbeda-beda, sehingga dibedakan mana M1 dan M2. Oke, nah ini ilustrasi ya, ilustrasi. Mohon maaf nih, ilustrasinya agak telat lag-nya. Ini kan 2020 ya, ini bukan salah ketik ini udah bener ini 2002 ya, bukan 2020 kebalik, bukan 2002. Jadi saya mohon maaf karena belum bisa menyajikan sampai 2021. Padahal sebenarnya ada. Ya. Nah, ini statistik dari uang beredar kita ya di Indonesia. Ya. Tahun 1991 sampai 2002 uang kuartal kita dulu 155 miliar rupiah, sekarang 80 triliun 686 miliar. Nah, ini uang kartal, uang kiral 111. Jumlahnya 191 dan uang kuasi 691. Ya, sehingga uang M2-nya sebanyak 883. Oke, Anda lihat nih. Jumlah uang kuartal itu pasti lebih sedikit daripada uang kiral. Karena ini bentuknya uang ini, uang kuartal ini, uang kartal ini, itu adalah bentuknya nyata dalam bentuk currency, dalam bentuk currency. Sebentar. Nih, kalian lihat nggak semua? Coba nih, nah, ini adalah uang kartal ini, yang sebenarnya sedikit tadi. Ya. Kalau uang kiral saya nggak bawa di saya nggak punya deposito, jadi nggak punya. Nah, ya, nah, yang ada punya deposito nggak? Ada yang pernah lihat deposito nggak? Ada yang pernah lihat deposito nggak? Tidak ada reaksi apapun gitu. Jadi yang itu nggak ada, yang nggak pernah juga nggak ada. Gitu. Oke. Oke ya. Jadi ini kondisi uang kartal, uang kiral M1, M2 di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2002. Nanti Anda bisa melihat ini statistik ini di Bank Sentral sampai 2021. Nggak susah tuh nyari. Tapi ini sekedar ilustrasi saja. Nah, kemudian tadi saya sebutkan di dalam awal itu ada bank sentral dan bank umum, ya kan? Ya. Nah, aduh. Ya. Di dalam ekonomi makro, kalau kita bicara uang, selalu kita akan kaitkan dengan bank dan juga lembaga keuangan. Ya. Ada dua lembaga, dua jenis lembaga yang berhubungan dengan uang, yaitu lembaga keuangan dan juga bank. Nah, bank itu ada dua. Yang pertama adalah bank sentral tadi, yang kedua adalah bank umum atau bank biasa. Nih sekarang saya mulai dengan lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan adalah semua perusahaan kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada lembaga. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bank umum atau bank perdagangan.
Ya, di sini adalah bank umum. Ya, bank umum itu isinya adalah kita bisa menabung di situ, bisa menginvestasikan di situ, dan juga bank ini bisa menciptakan sendiri uang gira tadi ya, bukan uang kartal, uang gira. Tapi dia kalau menciptakan uang gira juga harus persetujuan dengan bank sentral. Ya. Ada aturannya, tidak seenak perutnya sendiri bikin uang gira. Kemudian ada lagi bank tabungan. Ini seperti bank umum, ya, tapi dia hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka, kemudian juga meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Nah, ini dulunya seperti ini. Sekarang ini itu biasanya sudah jadi satu. Jadi tidak ada yang namanya ini bank umum, ini bank tabungan. Sekarang ini sudah nggak ada lagi. Ada cuma namanya doang, BTN, Bank Tabungan Negara, tapi tidak termasuk di dalam bank tabungan yang nomor 2 ini. Bank Tabungan Negara itu namanya sebagai bank tabungan, tetapi fungsinya sudah menjadi bank umum seperti yang nomor 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan peminjaman. Nah, ini dia tidak berwujud bank, tetapi dia adalah perusahaan yang bergerak di dalam pinjam meminjam uang. Contohnya apa ini? Koperasi. Ya, koperasi itu kan bukan bank, tapi di situ orang boleh nyimpan uangnya di situ dan juga boleh minjam uang di situ. Nah, kemudian ada lagi lembaga keuangan disebut sebagai pasar saham. Ya, itu perusahaan yang inti pekerjaannya adalah jual beli saham. Saham itu apa? Saham itu adalah keikutsertaan kita dalam memiliki sebuah perusahaan yang perusahaan itu sudah dijual kepada publik. Jadi kalau Anda itu punya uang, Anda mau beli, mempunyai kepemilikan di sebuah perusahaan yang sudah go publik, bisa. Yang sudah menjadi go publik itu kira-kira apa? Masih ada yang tahu nggak? Yang sudah go publik? Apa kira-kira? Unilever itu go publik sudah. Nah, kemudian ada lagi ya, Telkom publik, Bank BCA go publik, kemudian Pak BNI go publik. Artinya apa? Artinya kita ini kalau Anda punya uang bisa ikut memiliki bank itu gitu. Ya, tapi dengan jumlah yang terbatas karena kita kan bukan orang kaya. Ya. Nah, bank itu artinya katakanlah 1 triliun atau 10 triliun. Nah, Anda bisa beli saham bank itu katakanlah 5 miliar. Gitu. Jadi Anda punya saham seharga 5 miliar. Ya, jadi Anda memiliki dari berapa triliun tadi, 5 miliar itu punya Anda. Jadi Anda harus memulai membiasakan itu. Gitu, ya. Jadi Anda bisa memiliki bank itu, bisa memiliki Unilever bisa, tapi porsinya ya terbatas sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ada yang perusahaan yang biasa jual beli saham itu namanya perusahaan jual beli saham tadi. Nah, itu intinya apa pekerjaannya dia? Ya dia aktivitasnya jual beli saham. Kalau ada saham BCA itu, kemudian ada juga BNI atau juga ada Garuda, itu harganya ada masing-masing. Siapa yang mau beli, ya dia perantaranya jual beli, makanya disebut sebagai perusahaan jual beli saham. Ada nggak yang tahu kira-kira harga saham itu berapa? Ada yang pernah mengamati? Ada yang nggak tahu tentang saham? Kalau nggak tahu kasih tahu saya. Supaya kita ngomong ini
ngomong sesuatu yang Anda semua tahu gitu. Kalau Anda nggak tahu, saya ngomong sendirian saya. Tahu kan? Tahu Pak. Tahu ya. Kalau tahu kira-kira ada nggak? Tadi kayaknya yang jawab saya apa suaranya? Eza tadi yang jawab. Pak Hamid. Ya Pak. Eza Pak Hamid. Kami juga. Siapa? Iya itu siapa? Dua-duanya Pak. Hah? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Kalau sekarang salah satu jawab. Kira-kira Anda tahu nggak harga saham berapa? Tergantung Pak. Tergantung. Yang Anda tahu harga saham dari yang murah sampai mahal. Ya. BCA. Berapa BCA? Satu lot berapa juta, 1, berapa gitu. Tapi saya berapa? baru belajar aja, tapi belum pernah naruh. Belum naruh. Belum beli. Iya, belum berani. Tapi punya uangnya. Alhamdulillah. Dikit ada. Alhamdulillah. Ya, kita senang di kelas SD3. Iya, tadi saham itu harganya beda-beda. Seingat saya itu kalau harga saham Garuda satu lembar tadi Erza ya yang bilang jadi yang satu lot macam nanti saya jelaskan. Harga saham satu lembar itu Rp400. Murah tuh, murah Rp400. Nah, kalau saham yang mahal itu apa? Unilever itu sudah sampai 60.000 kalau tidak salah satu lembar. Kalau BCA sekitar 26.000 atau 30.000. Anda bisa melihat di harga saham itu di Google itu harga saham itu keluar banyak itu dan macam-macam. Nah, yang tadi dibilang oleh satu lot itu, kalau kita beli saham, jual saham, nggak bisa beli. Saya beli 3 saham, bawa duit 1.200, saya dapat 3 saham Garuda, nggak bisa begitu. Itu bukan kayak kacang goreng begitu. Nah, kalau beli saham, bentuknya lot. Lot itu satu lot, itu 500 saham. Nah, jadi kalau Anda beli saham Garuda, nah, itu satu lot belinya 500. Jadi harganya berapa? 500 kali Rp400. Berapa itu? 400.000 ya. 400.000 itu dapat satu lot sama. Enggak satu-satu. Kenapa begitu? Ya kalau ajaran kayak kacang goreng itu kasihan perusahaan sahamnya gitu. Kan dia harus dalam bentuk lot-lot seperti itu. Nah, kenapa ada saham yang murah ada yang mahal? Tergantung. Kalau perusahaan itu sangat menguntungkan, perusahaan itu bagus, perusahaan itu untungnya besar, saham tentu saja mahal. Kenapa saham jadi mahal? Karena pemilik saham akan mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan itu. Besarnya berapa? Ya besarnya berbanding lurus dengan kepemilikan saham kita. Kalau sahamnya cuma satu lot, 500 lembar, tapi saham yang beredar itu 3 miliar lembar, Anda bisa bayangkan berapa rupiah, berapa persen itu cuma 500 lembar dibanding dengan 3 miliar lembar, katakan itu kan bisa ya, gitu ya, gitu intinya seperti itu. Nah, saya termasuk agak ngamatin saham agak lama gitu. Saham Garuda itu kasihan itu. Dulu 400 sekarang jadi 300, semakin terseok-seok dia. Dan kalau Anda nanti lihat ya di pasar saham itu ada nanti saham gocap. Anda tahu gocap nggak? Istilah gocap bagi orang Jakarta tahu tuh. Orang-orang Indonesia Timur tahu nggak gocap? 50 perak. Nah, gocap itu 50. Saham, ada namanya saham gocap. Ini kalau Anda nggak percaya, di Google cari aja saham gocap. Akan keluar. Memang saham dari perusahaan harganya perak. Perusahaan-perusahaan yang sekarat itu, yang perusahaan yang rugi besar atau keuntungannya kecil sekali, saham yang tidak jelas, perusahaan yang tidak jelas itu biasanya akhirnya jatuh jadi harganya Rp50 selembar. Jadi kalau Anda punya duit 100.000 gitu,
dapat 2 lot itu. Saham gocapan. Tapi buat apa juga kalau sahamnya perusahaannya udah Senin Kamis mau mati itu Anda beli Anda malah rugi. Kalau perusahaannya rugi kan Anda juga harus ikut rugi juga. Ya. Sorry cuma tadi. Oke ya. Nah, itu ada pasaran saham itu. Kemudian ada lagi lembaga keuangan sebagai perusahaan asuransi. Ini pasti Anda tahu lah, ya. Asuransi seperti apa kan tahu kan? Asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi apalagi kebakaran dan seterusnya itu termasuk juga yang tergolong lembaga keuangan. Kemudian sekarang kita lihat bank, ya, apa keistimewaan dari bank. Sekarang sebelum kita menginjak tentang keistimewaan ini, saya informasikan dulu tentang bank sentral dan bank bukan bank sentral. Ya. Nah, bank ada 2 bank itu. Ya. Bank itu pertama bank sentral, yang kedua adalah bank umum atau bank-bank yang di luar bank sentral tadi. Ya. Di Indonesia hanya ada 2 itu. Ya. Nah, bank sentral itu fungsinya tadi sudah saya sebutkan di depan, bank sentral itu tugasnya adalah mencetak dan dia berbagai banknya bank. Berbeda dengan bank di bank sentral. Di luar bank sentral, Anda bisa menaruh uang itu sebagai uang tabungan, deposito, apapun bisa. Ya. Kemudian rekening koran, kemudian apalagi deposito berjangka dan sebagainya. Tetapi Anda tidak pernah bisa menabung di situ ya. Tapi Anda tidak pernah bisa menabung di bank sentral. Bank sentral kita apa? Bank Indonesia. Jadi mungkin di setiap provinsi ada kali namanya KBI, Kantor Bank Indonesia ya. Itu ada di setiap provinsi ada. Ya. Anda nggak bisa bawa duit 1 juta ke Bank Indonesia, saya mau nabung, nggak bisa. Karena memang fungsinya dia bukan sebagai bank penerima tabungan masyarakat, tapi sebagai bank sentral yang sebagai pengatur bank-bank di luar bank sentral. Semua bank itu dalam operasinya harus tunduk kepada aturan yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, yang pertama itu. Nah, zaman dahulu, bukan dahulu kala sih, sekitar 10-15 tahun yang lalu, bank sentral itu juga melakukan pengawasan terhadap bisnisnya bank-bank itu di luar bank sentral ya. Jadi bank sentral juga melakukan pengawasan terhadap bank-bank non-bank sentral. Tapi akhir-akhir ini dibuka lembaga baru yang disebut dengan apa? Sebagai pengawas bank. Anda tahu kan? Yaitu OJK. Otoritas Jasa Keuangan itu adalah yang mengawasi bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Ya, jadi asuransi, simpan pinjam, perusahaan saham tadi, kemudian perusahaan investasi, reasuransi, bank, itu semua diawasi oleh namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dulu, 10-15 tahun yang lalu, itu menjadi satu dengan Bank Indonesia atau Bank Sentral kita. Ya, jadi di Bank Sentral itu dulu ada divisi yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di luar bank sentral, tapi sekarang udah dipisah. Dan dulu bicaranya adalah masa bank mengawasi bank, jadi jeruk makan jeruk itu nggak boleh. Jadi bank sentral tidak boleh mengawasi. Oleh karena itu didirikan lembaga baru namanya OJK yang dulunya adalah ada di bank sentral. Ya, jadi Anda paham ya sekarang ya bentuk bank itu bermacam-macam. Yang jelas yang paling
utama adalah bank sentral dan bank bukan bank sentral. Nah, di kita bank sentral disebut sebagai bukan disebut, namanya adalah Bank Indonesia, itu sebagai bank sentral. Tugasnya adalah menciptakan uang kartal tadi dan juga sebagai penanggung jawab kebijakan bidang moneter, termasuk mengatur jumlah uang beredar itu ada di bank sentral. Kemudian mengawasi, ya itu juga bank sentral, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari pekerjaan OJK tadi. Penentuan berapa bunga kredit, berapa plafon bunga deposito itu ada semua di bank sentral. Selain itu, bank sentral itu juga menjadi banknya pemerintah dan juga banknya bank. Jadi bank-bank itu, bank BRI, bank BNI itu juga punya duit untuk disimpan di bank sentral sebagai jaminan. Namanya GWM, Giro Wajib Minimum. Jadi uang kita yang taruh di bank umum itu sebagian akan ditaruh oleh bank umum itu di bank sentral. Memang itu aturannya. Kenapa begitu? Karena kalau bank itu memutar uangnya semuanya, kalau mau diambil oleh nasabahnya secara serentak, nanti banknya kelimpungan. Oleh karena itu sebagian harus disimpan sebagai jaminan di bank sentral. Demikian juga pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan uangnya di bank sentral. Nah, itu memang aturan seperti itu sebagai bagian dari monetary policy yang dilakukan oleh bank sentral sebagai penanggung jawab monetary policy. Nah, kalau nggak gitu nanti monetary policy atau kebijakan moneter tidak bisa dilakukan oleh bank sentral. Oke. Nah, sekarang bank umum. Bank umum itu apa ininya? Apa keistimewaannya? Ya. Jadi kalau umum beda dengan bank sentral ya, kita bisa melakukan atau menabung di bank umum itu. Jadi bank umum itu bisa menampung titipan uang yang ada di masyarakat ya, untuk dikumpulkan supaya aman di situ. Tetapi bank umum itu juga tidak hanya menerima titipan. Menerima titipan kan dia berisiko kalau uangnya hilang. Kemudian dia dapat penghasilan dari mana? Kita kan naruh uang di bank itu kan juga biaya kecil sekali kan. Oleh karena itu, bank umum itu diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha yang ingin melakukan itu tidak punya uang. Nah, dia bisa pinjam uang di bank. Sumber dari peminjaman tadi itu apa? Uang masyarakat yang ditabung di bank, dipinjamkan kepada perusahaan untuk bisa dipakai berinvestasi. Tapi mereka pinjam itu juga tidak free, harus bayar. Bayarnya berupa apa? Bayarnya berupa bunga pinjaman atau bunga kredit. Nah, waktu kita itu bank itu menerima titipan dari kita juga diberi bunga. Berupa bunga apa? Bunganya bunga tabungan. Jadi dia gambaran sederhananya adalah dia menerima titipan uang dari masyarakat, sebagai balas jasanya bank memberi kita masyarakat itu bunga tabungan. Setelah terkumpul banyak, uang tadi dipinjamkan kepada pengusaha untuk melakukan investasi. Nah, sebagai imbalnya, bank menerima bunga dari perusahaan, ya, bunga kredit. Nah, logikanya dan mestinya bunga yang diterima oleh
bank, dari kreditor atau dari peminjam lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada kita. Ya, selisihnya itulah pendapatan dari bank dipakai sebagai apa? Sebagai sumber untuk mengelola bank itu. Nah, problemnya di Indonesia itu bank itu menerima bunga dari peminjam itu sangat lebih besar dibandingkan dengan bunga yang diberikan kepada penabung. Entah itu bentuknya bunga tabungan atau bunga deposito. Jadi bank itu spread, namanya spread itu adalah perbedaan antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayar oleh bank itu sangat tinggi. Jadi keuntungannya besar sekali. Ya. Nah, sekarang kalau Anda tahu kira-kira bunga deposito itu berapa persen? Kalau bunga tabungan berapa persen? Itu hampir nol. Hampir nol. Karena memang nggak ada. Kecil sekali. Ya. Apalagi kalau duitnya di bawah 100 juta. Anda nabung di bawah 100 juta, itu bunganya kecil sekali. Bahkan di bawah 20 juta di bank manapun Anda akan tekor. Karena Anda terima uang bunganya itu lebih kecil daripada uang administrasi yang harus Anda bayar. Coba Anda simpan uang 1 juta di sebuah bank. Saya garansi dalam waktu 5 tahun uangnya akan hilang. Kenapa? Karena untuk membayar administrasinya tekor. Nah, sekarang uang deposito, kalau Anda deposito kan, deposito adalah kita naruh uang di bank, katakan deposito 1 bulan atau 3 bulan, beda dengan tabungan. Kalau deposito 3 bulan, Anda tidak boleh mengambil selama 3 bulan itu. Nah, itu bunganya agak besar. Saya bilang agak besar, tapi tidak besar. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak nyampe 5. Berapa? Di bawah 5%. Di bawah 5%, betul. Kira-kira berapa? Sekitar 2 mungkin. Ya, betul. Sekitar 2 ya, sekitar 2. Itu berkembang fluktuatif tergantung ekonomi. Itulah bagian dari instrumen bank sentral untuk menjalankan kebijaksanaan moneternya itu dengan menentukan bunga yang disebut sebagai BI rate. BI rate itu bunga yang ditentukan oleh bank sentral dalam rangka untuk menjalankan policy moneternya. Dulu Anda masih kecil, ya di era tahun 98 tahun 2000, Anda masih belum lahir itu. Pada saat krisis moneter itu bunga deposito sampai 20%, bayangin Anda. Jadi kalau Anda menabung 20% per tahun ya, supaya gampang aja ya, gampang saja katakanlah 12% setahun katakan gitu ya, supaya kamu itu udah terlalu besar. Jadi sebulan kan 1%. Jadi kalau Anda nyimpan uang 100 juta, setiap bulan dapat uang 1 juta. Nah, itu dulu. Nah, itu orang rame-rame bikin tabungan di situ. Nah, karena apa? Tabungan itu bikin deposito. Kenapa begitu rame-rame? Karena dia tinggal nganggur-nganggur aja dapat duit 1 juta. Itu kalau 12%, baru 20%, 1/5. Hampir 2%, 1,5% lah per tahun, per bulan. Jadi kalau kita nyimpen uang 100 juta, setiap bulan nggak ngapa-ngapain dapat 1,5 juta. Nah, sekarang itu turun menjadi sekitar 2%. Kalau ada teman Anda tadi bilang di bawah 5% atau 2%, itu hitungannya per tahun loh, bukan per bulan atau bukan per hari. Nah, sementara dia itu, bank itu menerima bunga kredit itu sekitar 7%. 6, 7 sampai 9 lah. Kalau sekarang coba Anda ke bank, pinjam uang untuk usaha, gitu, bunganya tinggi. Pinjam uang untuk beli rumah, bunganya sekitar 7%. Jadi bank itu terima dari nasabah 7%, bayar kepada kita 2%. Jadi dia untungnya 5%. Gitu ya.
Nah, harusnya nggak segitulah, harusnya. Tapi nggak tahu kenapa belum terlaksana. Mestinya itu kalau bunga depositonya turun, bunga kredit juga menjadi rahasia umum. Lebih cepat turunnya turunnya bunga deposito dibandingkan dengan turunnya bunga kredit. Ilustrasinya gitu. Oke, nah ini saya gaptek. Oke, saya share lagi. Nah, itu beberapa keistimewaan dari bank yang cerita tadi itu sudah merangkum dari keistimewaan. Enggak saya pakai satu persatu, tetapi sudah ada di dalam ilustrasi yang tadi saya ceritakan kepada Anda. Nah, ini juga sudah ceritakan. Perkembangan bank sentral. Pada masa ini hampir setiap negara mempunyai bank sentral. Ini yaitu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, ini juga sudah saya jelaskan kepada Anda. Nah, ini saya menjelaskannya secara detail seperti yang ada di dalam slide, sudah saya singgung semuanya. Nanti bisa Anda ulang lagi, pasal lagi. Yang ketiga, tidak semua bank sentral yang ada sekarang ini telah merupakan bank sentral sejak didirikan. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia, ya, Anda sudah tahu juga. Ini maksudnya yang kalimat pertama ini adalah bank itu bank sentral itu untuk negara-negara sentral, tapi setelah merdeka kemudian diubah menjadi bank sentral. Bank sentral kita, Bank Indonesia itu apa? Dulunya apa? Ada yang tahu nggak? Dulunya apa bank sentral kita? Zamannya Belanda disebut sebagai apa? Dulu sebenarnya bank itu sebuah bank seperti biasa, seperti BNI sekarang namanya Bank Java. Ya, zaman dahulu namanya Bank Java, Java Bank. Java Bank itu adalah bank Jawa yang didirikan pada saat zaman kolonial. Kemudian dari Bank Java itu fungsinya dirubah menjadi bank sentral. Hampir saja dulu bank sentralnya adalah BNI Patna. Hampir aja. Tapi nggak tahu pertimbangan seperti apa, kemudian Bank Java yang menjadi sentral. Itu maksudnya tidak yang ada sekarang ini telah merupakan bank sentral dari semenjak didirikan. Jadi pertama kali didirikan itu bank sentral di Indonesia itu bukan seperti bank sentral, tapi bank umum biasa. Kemudian di tengah perjalanan dirubah fungsinya menjadi bank sentral. Kalau di Amerika enggak. Di Amerika sejak dulu bank sentral ya satu bank sentral. Ya, sejak didirikan memang namanya bank sentral. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak yang tahu bank sentral di Amerika namanya apa? Ada yang tahu? BI. Ada yang pernah kuliah ekonomi? Ya, Aiza? BI. Ya? BI. BII. Tes. Nah, apa BII? BII itu Bank Internasional Indonesia itu. BI, Pak. BII maksudnya apa? Bank Indonesia. Bukan. Yang ya itu bank sentral kita. Halo. Pak. Dengar kan? Oke. Tadi pertanyaan saya adalah, ya. Tadi yang saya tanya adalah apa ada yang tahu bank sentral di Amerika namanya apa? Bank Federal. Amerika. Oh, Pak. Amerika. Indonesia. Kalau kita
Kalau kita jelas, benar ya. Kalau kita yang disebut sebagai bank sentral ya bank. Ya, kalau di Amerika apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. The Fed, betul. Tadi ini Srina ya? Iya, Nis? Iya, Bapak. Barusan saya searching sih, Kang. Oh, baru searching itu. Nonton Google ya? Iya, Bapak. Ya, The Fed namanya. Sebenarnya namanya Bank Federal Reserve Bank namanya. Ya, The Fed itu sebenarnya namanya Federal Reserve Bank. Ya, cuma di Amerika nyebutnya adalah The Fed. The Fed itu the biasa FED, The Fed. Kalau orang bilang The Fed itu adalah bank sentral. Cuman uniknya dia di negara bagian itu punya bank sentral. Kalau kita di provinsi lah. Tapi kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia bank sentral ya cuma satu. Kalau di Amerika itu ada namanya The Fed of New York, ada The Fed of Chicago. Nah, kalau kita hanya Bank of Indonesia. Kalau Jepang apa? Nis, mau bisa serve nggak? Kalau tidak salah, Bank of Japan itu adalah bank sentralnya Jepang. Iya, Pak, BOJ. Benar. Nah, BOD, Bank of Japan itu adalah bank sentralnya Jepang. Kalau di Amerika, The Fed. Nah, kalau di Indonesia, The BI, nggak pakai The BI saja, Bank of Indonesia. Tempatnya di mana Bank Indonesia itu? Ada di Jakarta, di tempatnya di Jalan Tamrin nomor 1. Nah, nanti kalau Anda ke Jakarta, boleh lihat-lihat ya. Gedungnya besar sekali. Di provinsi juga ada, tapi namanya bukan Bank Sentral of Padang, ya. Bank Sentral atau BI Padang, enggak berdiri sendiri, tetapi apa namanya, di Bank Indonesia cabang Padang. Erza pernah ke sana ya, Za? Kamu bilang apa namanya, adem masjidnya gitu. Ya, pernah di sana ya? Nah, Pak. pernah. Apa? Nyari apa? Nyari buka puasa. Kayak nyari buka puasa itu deh. Di sini kenapa buka puasanya enak itu? Karena masjidnya bagus, adem ya, Erza ya. Itu Erza yang pernah kena. Oh, pernah sholat di sana. Sholat Jumat di sana. Sholat Jumat di sana juga aman itu, nggak akan hilang sepatunya itu. Ya. Cuma sebenarnya bank itu yang di BI itu ada kemudian juga ini kehilangan apa saya bilang itu, karena sebenarnya itu walaupun didirikan BI tapi itu di luar, nggak bisa Anda masuk ke dalam BI walaupun sudah di masjidnya gitu. BI masjidnya terletak di sebelah baratnya BI, tetapi itu nilainya BI cuma dalam aset yang terpisah. Kalau dijaga ketat, nggak bisa masuk. Nggak kayak di BPS. Di BPS itu masjidnya ada di belakang itu. Setelah masuk ke masjid bisa masuk ke kantor BPS. Di STI juga gitu, tapi kalau di BI nggak bisa. Tapi memang bagus ya, masjidnya bagus. Sholat Jumat di sana enak. Saya kalau mau nyari tahlilan juga enak sebenarnya. Kalau ada pembagian zakat juga boleh di sana. Mesti uangnya baru-baru. Karena uangnya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu uangnya mesti baru. Nggak tahu kenapa. Saya juga iri kalau berteman dengan orang BI. Kalau kita belanja dengan mereka uangnya baru terus. Karena nyetak sendiri kali ya. Cuman kantor kita nggak bisa nyetak sendiri sih. Kalau kantor BPS bisa nyetak sendiri, di penjara kepalanya. Langgar aturan. Oke, sama kita. Ya. Nah, kemudian saya lihatkan lagi, ini udah. Ini juga sudah saya tadi dalam rupiah hanya dalam satu bank sentral ya.
sebaiknya bank umum punya semua banyak. Sudah jelas ya, nomor 1. Nomor 2, bank umum itu oleh swasta, tapi juga ada kita itu BUMN. Ya. Di negara maju itu nggak ada bank milik negara, itu nggak ada, semuanya swasta. Tapi di negara maju dan berkembang, bank sentral selalu dimiliki oleh pemerintah. Tetapi dimanapun itu, bank sentral bukan merupakan bagian dari pemerintah. Ya, Anda harus paham ya, bahwa kalau BPS itu kan bagian dari pemerintah ya. Kemudian keuangan bagian dari pemerintah. Tapi bank sentral itu lembaga keuangan bukan bagian dari pemerintah, ya dia sendiri. Ya, jadi yang disebut sebagai bank sentral itu bukan sembarang bank seperti biasa dan juga bukan merupakan bagian dari pemerintah. Indonesia dulu tahun 80-an, ya, waktu saya masih di STIS, itu bank sentral adalah merupakan bagian dari pemerintah. Ya, sekarang sudah tidak lagi, karena memang harusnya bukan. Sehingga pegawai BI bukan ASN, bukan pegawai negeri. Ya, dia adalah pegawai bank sentral. Ya. Nomor 4, bank sentral diberi kekuasaan untuk meminta uang kertas dan logam. Ini dulu sudah saya jelaskan tadi ya. Fungsi utama bank sentral, ini juga sudah saya ceritakan tadi, walaupun tidak sistematis, tapi ilustrasi saya sudah mencakup seluruhnya. Bertindak sebagai bank pemerintah, tadi saya bilang. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Jadi saya sudah ilustrasikan bahwa bank umum harus menyimpan sebagian uangnya di bank. Mengawasi kegiatan bank umum lembaga lainnya. Tadi sudah sebutkan, cuman yang ini sekarang sudah dipisah menjadi OJK. Nah, yang ini belum. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri, mengawasi kestabilan kurs valuta asing, ini saya jelaskan. Minta uang logam sudah ya. Nah, yang Romawi 4 ini mengawasi keseimbangan kegiatan luar negeri itu memang betul. Yaitu kenapa begitu? Kalau kita melakukan perdagangan dengan luar negeri ekspor impor, devisanya harus lapor kepada bank sentral. Ya, untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengawasi kurs kita gitu. Karena kalau kita ekspor impor kan kita tidak menggunakan rupiah, tapi menggunakan mata uang yang diakui oleh dunia. Dan ini adalah dolar Amerika. Nah, dengan melibatkan dolar Amerika, kita harus juga mengawasi tentang kursnya kan. Jangan sampai kurs dolar Amerika itu mengganggu perekonomian di dalam. Bagaimana caranya? Mekanismenya panjang dan itu rumit, tapi untuk kali ini Anda hanya diberi informasi bahwa dia mengawasi keseimbangan kegiatan luar negeri. Mekanisme gimana itu ada di ekonomi moneter nanti kalau Anda mengambil ekonomi. Kemudian ada penawaran uang dan harga. Nah, jadi gini, di dalam sebuah teori tentang uang ya, uang itu jumlah uang beredar itu ada kaitannya dengan harga barang dan jasa yang berlaku di dalam sebuah negara. Ada namanya teori uang yang disebut sebagai quantitative theory of money. Ada lagi teori cash balance of money, itu ada ya. Nah, intinya apa? Intinya bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan tingkat harga yang berlaku di dalam sebuah negara. Ada hubungannya. Apa sih hubungannya? Ya, tentu saja hubungannya itu bisa dilogikakan sangat sederhana sekali. Kalau jumlah uang beredarnya itu banyak,
jumlah barang yang ada di dalam sebuah negara tidak banyak. Tidak sebanding, saya lebih banyak uang yang beredar dibandingkan dengan, tentu saja harga barang akan naik. Ya kan? Ya kan? Modelnya kan seperti itu. Logika dasarnya kan seperti itu. Ya. Sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat tentu saja akan bukan berpengaruh, berkorelasi, berhubungan dengan tingkat harga. Itu yang disebut dengan quantitative theory of money. Ya. Kita lihat seperti apa. Nih. Nah, penawaran uang dan harga, ya, yang tadi saya katakan ada hubungannya, itu diformulasikan oleh teori quantitative of money sebagai berikut. Persamaan pertukaran itu adalah MV sama dengan PT, bukan MF ya, MV sama dengan PT, di mana M itu adalah penawaran uang yang ditransaksikan. Ya. Nah, di dalam quantitative theory of money, PT itu kan sebenarnya output aja itu atau pendapatan nasional. Jadi M kali VY, V itu adalah velocity of money namanya, sama dengan P kali T, atau sama dengan karena kali barang di-value-kan dalam bentuk harganya itu kan sama dengan GDP sebenarnya. Secara umum ya, walaupun tidak langsung sama dengan GDP, sama ekuivalen sebenarnya bukan sama ya. Karena kalau GDP atau pendapatan nasional harus dikurangi dengan apa? Dengan biaya antara atau permintaan antara. Ya, jadi T kali P kali T itu ekuivalen dengan pendapatan nasional. Ya, jadi teori kuantitasnya benar, MV penawaran uang kali velocity sama dengan V atau PP. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa jumlah uang yang ditawarkan tentu saja berbanding dengan tingkat harga yang terjadi, dan juga berbanding dengan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan atau pendapatan nasional. Oke ya. Nah, yang disebut dengan jumlah uang beredar itu juga ada hubungannya dengan velocity of money atau laju peredaran uang. Dari mana? Logikanya apa laju peredaran uang? Sekarang uang itu akan berputar ya. Akan berputar. Contoh sederhana saja. Contoh sederhana uang yang berputar. Contohnya apa? Kalau saya itu mengeluarkan uang dari dompet saya untuk beli makanan, ya sarapan. Saya beli 10.000 makanan. Saya terimakan kepada yang punya warung 10.000. Nah, nanti sore tadi, coba lihat. Anda bisa pernah bayangkan nggak? 10.000 tadi saya itu akan kemana saja itu? Bisa juga udah sampai NTT dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Udah sampai NTT sampai manapun. Karena uang saya bisa cepat banget. Ya, saya beliin makanan oleh warung itu, kemudian dibelikan tempe untuk besoknya lagi. Penjual tempe tadi beli kedelai, ya, yang penjual kedelai itu yang beli wok untuk ke pasar segala macam. Jadi kecepatan uang itu beredar cepat sekali dan bisa diperhitungkan. Ya, contoh sederhana. Ya, jadi kalau kita mau lihat hubungan antara supply of money, laju velocity of money, kemudian price level, dan juga quantity transactions,
itu bisa diwujudkan dalam persamaan berikut ini. MV sama dengan PT tadi. Jadi kalau Anda mau cari berapa flux uang, gampang. P kali T dibagi dengan M. Nah, sekarang ya Anda harus ngeh dulu bahwa kita ini bicara dalam tataran makro ya, bukan mikro. Nah, artinya ini dalam tataran teori. Oleh karena itu, yang disebut dengan tingkat harga itu bukan harga satu barang, tapi harga pada semua jenis barang yang ada di dalam sebuah negara. Apapun barang dijadikan satu. Menjadikan satunya gimana, tentu saja tidak semua dibagi juga enggak, ada tertimbang segala. Ya. Jadi tingkat harga itu jangan diartikan sebagai tingkat harga dari makanan, ya, makanan, kemudian pakaian, dan segala macam. Artinya apa? Semua barang dan jasa. Tingkat harganya seperti itu. Nah, ini dari tataran makro, tataran teori, yang menyatakan bahwa persamaan pertukaran adalah MV sama dengan PT. Jadi kalau Anda mau cari V, gampang. PT dibagi M. Cari M ya gampang, PT dibagi V dan seterusnya. Ya, ini memberikan landasan kepada kita teori yang disebut sebagai quantitative theory of money, ya, yang menjustifikasi argumentasi bahwa jumlah uang yang beredar, penawaran uang, ya, supply of money, itu berbanding lurus dengan tingkat harga dan juga tingkat dari jumlah barang dan jasa yang ditransaksikan. Nah, ini meliputi, ini nggak penting tapi mungkin Anda juga perlu tahu, meliputi barang jadi maupun setengah jadi. Ya ini nggak ditulis pun Anda harus tahu juga. Pokoknya semua jenis barang lah yang diperjualbelikan atau ditransaksikan, termasuk barang apapun, nah, termasuk juga barang jadi maupun barang setengah jadi. Anda tahu nggak sih barang setengah jadi itu apa? Barang belum jadi, setengah jadi, belum jadi. Ya benar sih. Artinya sebenarnya barang setengah jadi itu adalah barang yang memerlukan proses lagi untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen akhir. Ya kan? Jadi tidak bisa langsung dipakai oleh konsumen akhir. Konsumen akhir itu kita, rumah tangga. Tetapi supaya bisa dikonsumsi oleh konsumen akhir, barang itu harus mendapatkan proses produksi lebih lanjut. Contohnya apa barang setengah jadi itu? Kalau Anda suka melihat, suka nggak di daerah ada nggak ya? Orang jual mebel, nah, jual tempat tidur, tapi tempat tidurnya belum dipoles, belum dicat, belum di apa-apa gitu loh. Jadi ada tukang mebel yang bikinnya itu nggak langsung jadi gitu. Jadi kalau seandainya Anda mau beli untuk dipakai tempat tidur gitu, itu harus dicat dulu, dipelitor dulu, ditambahin apa kan, itu namanya barang setengah jadi. Ya. Jadi barangnya bukan jadi beneran. Oke. Ini ilustrasinya. Ini sebenarnya tadi saya singgung sedikit ya tentang tentang cash balance theory, tapi tidak begitu penting sebenarnya. Nanti ada nih namanya teori sisa tunai, itu tidak begitu terkenal ya. Yang terkenal ya quantitative theory of money yang tadi ini quantitative theory of money ini. Ya. Tentang teori sisa itu tadi itu nggak begitu penting, tapi Anda sekedar tahu saja. Nih, ya dari apa ini tadi, dari persamaan ini, ya kalau kita terjemahkan dalam bentuk kalimat, sebenarnya
menjadikan dasar dari teori kuantitas uang, quantity of money tadi. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga dan perubahan kedua variabel tersebut ke arah yang sama. Ini kan tadi kan sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa berbanding lurus itu antara penawaran uang, lajunya dengan tingkat harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Oke. Nah, tetapi di dalam teori quantity of money ya, itu dikomandani oleh Irving Fisher ya, itu menyatakan bahwa beberapa asumsi harus dipenuhi. Yang pertama adalah laju peredaran uang atau fee adalah tetap. Saya tidak begitu yakin dengan asumsi ini, tapi asumsi yang kedua yang harus diyakini bahwa kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Asumsinya seperti itu, walaupun mungkin susah dipenuhi. Kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi kan susah, gitu, karena ada unemployment selalu ada. Walaupun unemployment itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga seolah-olah diasumsikan bahwa kesempatan kerja penuh akan tercapai walaupun terjadi unemployment. Cuma pada level yang sangat rendah. Ini nggak begitu penting ya, tadi saya sebutkan. Sebenarnya sama saja, cuman ini nih K ini ya di dalam teori teori sisa tunai itu yang tidak begitu populer, ini sebenarnya sama dengan quantity of money, cuma dia itu memformulasikan sebagai M sama dengan K per K kali PT. Sebenarnya K ini ya, ini sebesarnya seberapa? Sebenarnya sebesarnya adalah sebesar reciprocal dari kecepatan atau inverse dari kecepatan uang yang ada di teori quantity of money tadi. Jadi K sama dengan 1 per V, 1 per V. Di dalam contoh ini kalau V-nya 5, ya, jadi K-nya 1/5. Ya, cuma mereka menyebutnya 1 per V itu adalah bagian uang yang dipegang oleh masyarakat sebagai landasan teori sisa tunai tadi yang tidak begitu terkenal. Okay. Okay. Kemudian teori quantity of money tadi itu banyak dikritik ya, Pak. Ya. Cuma sampai sekarang teori quantity money itu lebih dipercaya sebagai teori tentang penawaran uang, disebut sebagai teori kuantitas uang, ya, dan itu dianut oleh orang-orang atau mazhab-mazhab ekonomi modern yang berhaluan monetaris. Monetaris itu adalah golongan orang-orang yang mempercayai bahwa teori kuantitas uang itu, quantity of money itu adalah teori uang yang paling valid dalam peredaran uang yang beredar di masyarakat. Nah, ada beberapa kritik dari orang-orang yang tidak setuju dengan monetaris tadi. Ya. Teori yang dianut oleh Keynesian itu yang bermazhab pada teori Keynes itu mengkritik tentang teori kuantiti uang tadi. Ya. Kritik utamanya adalah pemisahan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Ya memang kalau kita lihat secara umum bahwa T tetap itu memang nggak pas. Ya. Kemudian tadi kan disebutkan bahwa asumsinya tadi juga saya sebutkan bahwa laju peredaran uang tidak selalu tetap kan. Harusnya kan tadi asumsinya kan tetap, tapi memang tidak terlalu tetap sebenarnya. Kan laju peredaran bisa berubah tergantung dari dinamika masyarakat. Semakin modern masyarakat itu semakin cepat berubah laju peredaran uang itu. Nah, kemudian ada lagi tentang
teori ini yang dihubungkan dengan ekonomi modern sekarang yang menggunakan cashless ini juga belum terbukti apakah ini berpengaruh kepada teori quality of money. Kalau cashless, Anda tahu cashless kan? Sekarang itu kan di dunia banyak yang menggunakan cash full. Itu kan cashless. Cashless itu kita nggak pakai uang. Ya. Kita menggunakan transaksi elektronik saja. Sebenarnya di Indonesia sudah mulai banyak mungkin ya. Di luar Jawa mungkin ya nggak sebanyak di Jawa lah. Pembayaran transaksi pakai debit card, ya kan? Pakai apa namanya OVO, pakai ojek online, itu kan mulai banyak. Itu juga mestinya akan berpengaruh kepada teori quality of money. Ya. Kemudian hubungan antara peran uang dan harga lebih rumit daripada itu. Ya betul. Itu kan sebenarnya menyederhanakan saja. Teorinya sederhana seperti itu, tapi sebenarnya mekanismenya tidak segampang itu yang memang itu. Ya. Itu adalah bagian dari kritik-kritik yang dikemukakan oleh orang-orang Keynesian terhadap monetaris yang menganut teori quality of money. Ya. Kemudian kritik yang keempat adalah teori monetaris hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar transaksi dengan menggunakan uang. Nah, teori kuantitas ini dasarnya adalah bahwa fungsi uang, tadi kan fungsi uang itu banyak ya. Salah satu di antaranya adalah alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar. Nah, ini dijabarkan dalam MV kali P sama dengan P kali T tadi. Gitu. Tetapi sebenarnya fungsi uang kan tidak hanya itu. Fungsi uang juga dipakai untuk menyimpan kekayaan tadi kan. Menyimpan aset kita. Nah, itu berpengaruh juga terhadap uang beredar yang tidak diakomodir di dalam teori quantity of money tadi. Itu yang menjadikan orang Keynesian itu mengkritik tentang quantity theory of money. Jangan hanya diambil fungsinya sebagai fungsi untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar sehingga ada hubungannya dengan harga dan velocity. Tetapi harap diingat bahwa fungsi uang itu adalah juga untuk store of value. Tadi yang saya sebut store of value atau sebagai penyimpan kekayaan itu tidak tercermin di dalam teori quantity of money yang disimbolkan sebagai MV sama dengan PT tadi. Nah, kemudian juga teori quantity of money MV sama dengan PT tadi juga tidak mengakomodir adanya interest rate. Ya, interest rate atau suku bunga itu tentu saja berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan peredaran uang dan kecepatan uang. Dan kok itu tidak diakomodir, itulah yang dikritik oleh Keynesian terhadap orang-orang yang menganut teori tentang the quantitative theory of money. Ya. Sampai di situ sudah sampai jam 12, sudah sampai pada ternyata kalau ngajar matematika, kalau ngajar statistik, ngajar mikro lebih mudah karena lebih tidak haus. Kenapa? Kalau ngajar money itu haus. Kenapa haus? Ceritanya banyak, yang enak yang dengerin, yang ngomong capek juga 2 jam. Lupa lagi saya kalau harus ngajar teori tentang uang sementara saya di kantor lupa nggak bawa minuman, haus lah. Tapi nggak apa-apa, nih saya menyendiri dulu di ruang khusus untuk ngajar, sebelah ruangan saya di sebelah. Oke, begitu kawan-kawan yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Teori tentang uang, tidak semuanya, tapi nanti akan saya kirim kepada Anda. Ya. Jadi gini, saya ini mohon maaf dulu nih, yang pertama. Yang pertama mohon maaf pada Anda semua karena kesalahan kondisi, yang kedua kesalahan saya. Ya. Yang kesalahan kondisi itu apa? Gara-gara COVID. Kemudian kita melakukan PJJ. Saya merasa tidak puas. Tidak puas
sehingga yang saya deliver tidak optimal. Ya, yang tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena menggunakan PJJ saya terbatas untuk menerangkan kepada Anda. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak seperti kalau saya menyampaikannya di depan Anda. Di kelas itu maksud saya. Ya. Saya menjadi susah untuk mendramatisir grafiknya gitu loh. Yang sebagai instrumen utama menerangkan ekonomi itu harus menggunakan grafik yang bisa saya manipulasi dengan rupa sehingga bisa mempertajam apa yang ingin saya jelaskan. Satu itu ya. Jadi mohon maaf saya kurang optimal gitu. Yang kedua mohon maaf dari diri sendiri saya. Sebenarnya saya bisa optimalkan kalau saya nggak gaptek sebenarnya. Cuma dengan persiapan yang sangat sedikit gitu saya tidak bisa mengoptimalkan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan setelah 11-12 pertemuan saya merasakan itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya optimalkan seperti saya itu ngajar seperti biasa ya. Jadi mohon maaf itu kesalahan kondisi COVID-19 ini, makanya karena saya memang rada-rada gaptek sehingga saya nggak bisa menggunakan tiga screen untuk saling bisa menerangkan gitu. Saya masih belum bisa. Ya, jadi mohon maaf banyak kesalahan yang karena kondisi dan karena hal lain. Kemudian akibat dari apa yang tadi saya maksudkan, ada beberapa hal yang belum saya jelaskan, tetapi saya berikan kepada Anda ininya, bahannya, sehingga saya minta kepada Anda untuk lebih proaktif mempelajari slide yang saya berikan kepada Anda, tetapi belum sempat saya jelaskan. Nah, konsekuensinya seperti itu, karena di dalam silabusnya Anda harus mengcover semua apa yang ada di dalam slide saya, tetapi karena kondisinya saya tidak bisa mengoptimalkan pelajaran pengantar ekonomi. Ya, sorry, tapi that's the best we can do. Okay, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang rada menghibur adalah you are not alone. Jadi semua mahasiswa mempunyai keterbatasan begitu juga. Sampai kepada anak-anak di SD sampai SMA pun juga mengalami hal yang sama. Nah, mungkin bagi mahasiswa, bagi murid, bagi student mungkin ya ada enaknya juga. Enaknya apa? Rada-rada bebas ini kuliahnya. Ya, jadi harus pakai seragam STIS atau pakai baju putih. Ya pakai baju putih. Saya coba nggak tahu tuh bawahnya pakai sarung, apa pakai celana pendek, apa pakai training, saya nggak tahu. Atau sebenarnya itu bukan kerudung tapi mukena sholat duha tadi belum dicopot. Ya, saya nggak tahu. Nah itu mungkin ini advantage-nya dari mahasiswa sekarang gitu. Dosennya tidak perlu tahu bawahannya pakai apa pakai celana pendek, apa pakai sandal, atau malah nggak pakai sandal, nggak pakai apapun, atau videonya dimatikan gitu alasannya apa tadi sinyalnya jelek Pak, kuotanya habis, padahal dia lagi cuci piring, lagi tanam bunga. Nah, itu ya. Tapi ya, kalau Muhammad Erzal melek beneran gitu. Dia beneran gitu, beneran bohong, nyawa bener itu saya nggak tahu gitu. Pokoknya beneran aja judulnya. Betul Pak, betul. Itu ya betul, saya percaya. Pokoknya tapi itu saya percaya pada Anda. I really give full trust of you. Ya, jadi apa kondisi seperti itu. Jadi kita saling memahami, ya. Sehingga ada sesuatu yang harus kita lakukan ekstra dibandingkan dengan yang normal. Ekstra yang saya minta adalah Anda untuk tetap belajar dan juga memahami beberapa slide yang belum saya jelaskan, tapi sudah saya kirim kepada Anda.
Ya. Okay. So the last hour our session, I will give it up to you to give responsi. Responsinya seperti biasa saja. Saya kayaknya dosen yang paling dermawan saya ini jadinya. Karena responsinya selalu udah ini aja summary saja gitu. Saya itu kan di ruangan saya, di ruangan kerja saya itu isinya ada 5 orang, yang 3 itu ngajar STIS. Gitu. Tapi yang satu ngajar, kayaknya ada diajar nggak tahu saya. Anda dosen pemrogramannya siapa? Pak Syukri, Pak. Oh, Pak Syukri, Muhammad Syukri ya. Ini ada lagi namanya Pak Ari Nugraha, satu ruangan dengan saya. Wah, itu Pak Ari Nugraha itu semangat betul dan sangat ini perfeksionis gitu. Jadi saya ngasih responsi mahasiswa itu bikin program gitu. Ya baguslah saya bilang. Cuman kayaknya saya melihat-lihat satu lagi tentang SDM itu tapi tingkat 1, tingkat berapa lupa saya. Itu juga responsnya berat-berat menurut saya gampang. Cuma saya nggak bilang aja mereka, kalau saya gampang enggak, saya bilang mahasiswa saya. Ya kayaknya punya saya yang paling gampang nih, coba ada bandingkan dengan dosen lain. Kayaknya sih, saya nggak GR sih, ya, tapi kayaknya begitu sih. Ya, tapi kenapa saya begitu? Karena I trust you, okay? I trust you, and saya mendapatkan umpan balik dari trust itu yang bagus juga. Jadi saya yakin Anda juga serius, karena kalau saya lihat di komen Anda di mid semester itu ya tidak mengecewakan, walaupun tidak memuaskan sekali, tapi ya nggak mengecewakan lah. Ya paling tidak oke lah gitu. Ya, kalau saya prinsip hidup saya cuma gampang aja. Trust and respect. Okay, we trust each other and you respect me as your teachers. Itu saja kan? Itu saja. Gitu. Hidup itu udah susah, jangan hidup itu udah sulit, jangan dipersulit lagi. Oke? Okay, then as usual, I give you enough time to make response. I will give my rights to you after I finish this. I'll see you because Tuesday is the national holiday. I will reschedule and move it on Wednesday, the day after that, or maybe on Friday. It depends on the availability of the rooms. Okay. Don't worry, I will contact BAK myself and then I will inform you later. Whenever the Wednesday or Friday. Actually, which one do you like? Wednesday or Friday? Hey, how about Saturday night? Which one? Okay. Anybody want to answer in English, please? Which one do you like actually? Wednesday or Friday? Or neither? You don't like it neither? Going to stick on Tuesday? You don't know? And